pelepasan. Dahulu Bapak dan Ibu orang tua siswa menyerahkan anak-anak kepada kami. Kami telah garap selama 3 tahun ini dengan berbagai macam cara. Akhirnya kita bisa belajar bersama antara murid dengan guru. Karena kondisi pandemi memaksa kita untuk belajar bersama, dan akhirnya terciptalah hasil yang sekarang ini terjadi. Yang pertama saya umumkan bahwa sesuai keputusan Dewan Guru pada rapat kelulusan, semua anak dinyatakan lulus. Yang kedua, peringkat-peringkatnya nanti akan diumumkan oleh panitia, belum menjadi haknya panitia. Kemudian dari Dewan Guru juga memilih beberapa anak yang mempunyai karakter sesuai dengan yang kita jalankan selama 3 tahun, juga nanti akan diumumkan oleh panitia. Dan yang sekarang sekaligus kami menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan anak-anak kepada kami. Selama 3 tahun ini sudah kami garap dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Dan bila ada kekurangan di sana sini, kalau ada anaknya yang dapat bentakan, dapat sentilan, dapat omelan, dan omelan kurang wajar, kami atas nama sekolah memohon ampun yang sebesar-besarnya. Kemudian dari omelan dan sentilan-sentilan itu maksud akhirnya adalah baik, supaya anak-anak yang keluar jalur bisa diluluskan, yang mulai belok-belok juga mulai kita letakkan di garis yang sebenarnya. Dan kami mengundang untuk acara pelepasan ini secara simbolis kami akan melaksanakannya. Baik, terima kasih Bapak Edi. Kami panggil orang tua murid dari Brian, Mama Brian dan Brian, silakan ke panggung. Ayo Brian. Berikutnya perwakilan dari orang tua kelas 91, Mama Raras dan Raras, dipersilakan untuk ke panggung. Untuk menyusun kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Kepada Ibu, Titik, dan Bina bersama masyarakat yang ada
Sekali lagi tepuk tangan dong kepada Bapak Kepala Bapak Edi Susanto. Terima kasih untuk pesan-pesannya Pak. Semoga apa yang sudah dipetuahkan oleh Bapak Edi Susanto bisa dilaksanakan dan diterima dengan baik dan untuk melanjutkan perjalanan panjang kalian semua. Itu ya, kelas 9 sudah 9. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya itu kata sambutan dari Koordinator Satuan Pendidikan PPJ kepada Suster Dionisia Kartika, kami persilakan ke panggung. Terima kasih. Maaf saya telah sampaikan supaya tidak kemana-mana sehingga tidak memperpanjang waktu Ibu dan Bapak. Pertama-tama saya menyampaikan hormat dan ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah Pak Edi, Pak Himawan dari pengurus PPJ, Ibu Bapak orang tua, para guru, anak-anak, dan semuanya saja yang terlibat pada acara kita siang hari ini. Terlebih, saya menyampaikan mengucapkan syukur kepada Tuhan karena diberikan rahmat dan kesempatan untuk bertatap muka pada siang hari ini bersama Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya. Saya pikir dan saya alami ini adalah mungkin pertemuan pertama dan terakhir karena selama ini tidak pernah bertemu lalu diundang untuk memberikan kata sambutan perpisahan. Ya, itu semua akibat COVID-19 yang dampaknya mendera seluruh dunia. Sampai tadi Pak Edi juga mengatakan bahwa harus berubah. Yang tadinya nyaman-nyaman saja dengan kegiatan pembelajaran secara offline, semua siswa datang ke sekolah, tapi berhubung COVID, maka harus berubah. Entah berapa ratus derajat Pak Edi. Tapi hal positifnya adalah maka kita semua belajar lagi. Memang tuntutan manusia adalah selalu belajar dan belajar. Tidak nyaman begitu saja terus-menerus. Salah satu hal yang patut kita syukuri dengan COVID adalah itu. Lalu, Ibu dan Bapak, selama kurang lebih 3 tahun ini dan diwarnai dengan COVID, putra-putri Ibu dan Bapak berdinamika dengan kepala sekolah dan tim guru serta staf yang lain di SMP Senjas, dan hari ini kita mendapatkan hasilnya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi bahwa lulus 100%. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jangan lupa kelulusan berarti langkah baru harus diambil. Ibu Bapak, anak-anak, SMK Saint Joseph siap menerima kedatangan Anda dalam langkah selanjutnya. Bagaimana? Kalau di SMK Saint Joseph ada 3 jurusan ya. Silakan dipilih di sana yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Silakan dipilih. Pilihan itu adalah salah satu cara yang tertulis perkuat langkah untuk menggapai harapan. Saya tidak tahu siapa yang memilih tema ini, Ibu Bapak Guru Panitia atau siswa. Tapi yang penting bagaimana kita melangkah selanjutnya, memperkuat kaki kita
Kuat berarti bukan tidak pernah jatuh. Kuat adalah ketika kita jatuh segera bangun kembali. Kuat juga bukan berarti tidak pernah gagal. Kegagalan selalu mengintai. Saat kita lengah, saat kita bisa saja gagal. Kalau dibilang sudah belajar setengah mati, kenapa kok nilainya begitu-begitu saja? Apakah itu suatu kegagalan? Tapi gagal bukan berarti kita terkapar. Kalau kita kuat dalam kegagalan, maka keberhasilan akan setapak demi setapak ada dalam hidup. Apa yang akan kita capai? 100% tergantung pada diri anak-anak. Orang tua dan para guru mendampingi, mengarahkan. Karena itu, kepada anak-anak saya pesankan supaya betul-betul mengambil kesempatan dan peluang yang disediakan sehingga harapan kalian dapat terwujud, dapat tercapai. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan agar kita kuat? Kalau tadi Pak Edi mengatakan pemuda pelajar Pancasila, kemudian semangat Santo Vincentius, silakan kemandirian itu dipupuk dan dilakukan. Bapak Ibu orang tua juga, anakku belum bisa, saya tolong. Tidak, Ibu Bapak. Bukan saya sok luar negeri, tidak. Tetapi saya sering ngomel pada kakak-kakak saya. Kalau dalam hal dia mengurus cucunya. Bedanya, kalau kita ini, kalau bepergian dengan anak, selalu dibilang, sini papa yang bawa tasnya. Sini mama yang kupasin. Betul nggak Ibu Bapak? Nah, mari kita ajak anak-anak kita untuk mandiri mulai dari hal-hal yang kecil itu. Bedanya kalau yang saya lihat sih, kalau pertemuan di luar negeri itu lihat orang tua anaknya bepergian bersama orang tuanya, mereka bawa sendiri itu backpacknya, naik ke mobil, oke, dituntun, tapi tidak sedikit Nah, itu Ibu Bapak membuat anak kita kurang percaya diri, tidak mandiri. Yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah bantuan, arahan. Dan anak-anak saya pesankan supaya punya daya juang yang tinggi, tekun dan setia. Kalau pepatah Pak Bobi paribahasa mengatakan apa Pak? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. 3 tahun sudah bersakit-sakit dan hari ini kelulusan 100%. Bangga tidak? Pasti bangga. Nah, itu didapat karena apa? Karena Anda tekun dan setia. Di mana ketekunan dan kesetiaan akan membawa mujizatnya kepada kita. Setuju? Setuju. Oke. Nah, kepada Pak Edi, para guru, saya mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya, dan kepada para orang tua, saya terinspirasi tadi Pak Edi mengatakan mengukir. Bapak
mengukir berarti ada bagian yang kita gores, betul? Nah, barangkali saat Pak Edi bersama tim di sekolah ini mengukir anak-anak, barangkali pisaunya terlalu tajam, lalu menggoresnya terlalu dalam dan itu melukai, bahkan mungkin mematikan, memangkas sehingga dia tidak bisa tumbuh. Ibu bapak, kami mohon maaf dan kami berharap hal yang sudah patah di sini atau kurang berkembang di sini dapat dikembangkan di tempat lain ketika putra putri ibu bapak dan anak-anak ini berada di sekolah lain. Semoga itu semua dapat berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik, sehingga kembali harapannya dapat tercapai. Kepada panitia penyelenggara acara ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Pasti jerih lelah selama beberapa waktu tidak sia-sia, tetapi akan kembali dengan membawa berkat kita. Akhirnya kepada anak-anak, selamat jalan, selamat berjuang di tempat lain. Semoga cita-cita kalian dapat tercapai. Demikian saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada saya. Berikutnya kata sambutan dari Ketua Bidang Pendidikan BPD kepada Bapak Imawan. Silakan. Yang kami hormati Supardion, Pak Edi, Bapak Ibu guru, para orang tua, para pengasuh, anak-anak yang saya cintai, selamat sore. Nampaknya kita sudah mendengar banyak petuah ya, banyak pesan sharing dari Pak Edi, dari kepala sekolah, lalu Supardion. Nanti saya akan memberikan sedikit saja beberapa yang kami rasa dari pengurus perlu kita sampaikan. Yang pertama, Pak Edi bersama rekan-rekan guru, kami sungguh berterima kasih atas semua hal yang sudah diberikan untuk pelayanan pendidikan kita bagi anak-anak yang ditujukan kepada SMP Joseph. Provinsi juga sudah bisa meluluskan 100% dan diumumkan barusan oleh Pak Edi. Lalu kepada para wali maupun pengasuh, benar tadi yang disampaikan oleh Supardion maupun Pak Edi, di pendidik utama dan pertama adalah keluarga. Maka tentu meskipun ini bukan barang baru lagi, tetapi silahkan dinyatakan dalam kesaksian nyata bagaimana keluarga bisa menjadi tempat untuk bertumbuh bagi anak-anak, lingkungan yang positif, kasih kalau istilah dalam gereja atau Injil itu muncul dalam keseharian. Bahwa kadang-kadang merasa lelah, gitu, capek, ya oke. Saya juga mengalami sendiri ketika mendidik anak saya. Maka pesan kepada para bapak ibu guru, KID ya, sebagai kepala sekolah, jangan pernah merasa lelah dalam situasi apapun mendampingi anak-anak yang sudah dipercayakan kepada kita. Secapek apapun kita harus tak melayani. Demikian juga bagi para wali, orang tua, pengasuh, jadikanlah
lingkungan Anda tempat yang penuh kasih. Karena anak-anak pertemuan juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau ada apa-apa, orang yang lebih tua yang disalahkan, bukan anak-anaknya. Ya Bapak Ibu guru, IT suster sayang Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak menjadi pusat dari pelayanan kita. Siapapun dia. Semua hal kita arahkan pada perkembangan anak-anak. Nah bagi anak-anak, waktu kecil saya seringkali bermain layangan ya dengan teman-teman itu. Kalau layangannya putus, jadi kalau adu layangan putus itu kita kejar. Kadang jatuh lalu bangun, kadang terluka bangun lalu kejar lagi sampai dapat. Nah untuk anak-anak yang sudah dinyatakan lulus itu silahkan memiliki tekad hati yang luar biasa dalam mengejar cita-cita kalian. Apapun rintangannya, kami mengharapkan Anda bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Oke anak-anak ya. Jadi silakan nanti seperti yang disampaikan oleh Suster maupun Pak Edi, langkahnya jelas. Setelah lulus mau kemana, silakan didiskusikan bersama keluarga atau Bapak Ibu yang lebih paham mendampingi anak-anak mau diarahkan kemana. Dan setelah saya desa tentu membuka pintu ya Saudara. Misalnya mau masuk ke SMK ya, kami terima dengan baik. Mungkin saja sambutan atau sharing atau pesan dari saya mewakili pengurus. Kami berharap bahwa apa yang sudah ada di dalam keluarga Vincentia di bawah visi yang sama, kita akan semakin mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak siapapun yang datang di tempat ini. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Iwan atas sambutan yang diberikan kepada kita. Berikutnya, pembacaan pencapaian prestasi siswa SMP St. Joseph. Ketika dibacakan namanya diharapkan siswanya untuk berdiri. Kepada Bapak Cornelius Mila, dipersilakan untuk ke depan. Baik, selamat sore Suster, Imawan, Pak Edi dan juga yang wakili SMK, Bu Sri, lalu orang tua dan para pengasuh serta anak-anak yang saya kasih. Selama kurang lebih 3 tahun anak-anak berjuang di sini, saya mengatakan bahwa mereka semua itu berprestasi. Tetapi ada yang lebih, ada yang kurang. Namun bukan berarti yang kurang itu sakit hati, yang lebih itu berbangga tidak. Semua mereka berjuang bersama, belajar bersama, lalu pada akhirnya juga mereka berhasil bersama-sama. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan, setelah kami Bapak Ibu guru sharing bersama, cerita bersama, kami memilih siswa atau siswi yang dianggap kemampuannya sedikit melebihi teman-teman yang lain. Hal itu terbukti dengan beberapa prestasi yang diraih, misalnya perlombaan-perlombaan dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini saya akan membacakan beberapa prestasi yang diraih oleh siswa kita di sekolah ini. Yang pertama, Olimpiade Nasional Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh 2 lembaga, yaitu yang pertama Lembaga Kompetisi Indonesia 2021
yang diraih oleh siswa yang pertama atas nama Andre Aliansa. Andre Tuan, silakan. Yang kedua, Revan Wijaya. Lalu yang ketiga, Bedi Malik Silitoma. Yang keempat, Febrianus Derianto. Lalu dari Pesona Edu, juara pertama diraih oleh Andre Alianza. Yang kedua, Christoforus Asa. Dan yang ketiga, David Kelvin. Lalu untuk lomba Olimpiade IPA dari Pesona Edu atau khususnya Kecamatan Senen diraih oleh Franciscus Saverius juara 1. Yang berikut Olimpiade Matematika yang diraih oleh yang pertama Franciscus Saverius juara 1. Yang kedua Andre Aliansa. Ini beberapa mata lomba yang kami lihat sebagai prestasi dari beberapa anak kita yang ada di tempat ini. Sekian dan terima kasih. Yang saya hormati Bapak Himawan Santanu, Ketua Bidang Pendidikan PPJ. Yang saya hormati Suster Dionisia Kartika Osu, Koordinator Satuan Pendidikan PPJ. Yang saya hormati Bapak Edi Susanto, Kepala Sekolah SMP Joseph. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta para staf karyawan. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan Wali siswa kelas 9. Dan yang saya cintai teman-teman sekalian, selamat siang semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita masih diperbolehkan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini. Izinkan saya untuk menceritakan pengalaman kami semua selama bersekolah di SMP Sidoarjo. Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah di depan mata. Tak terasa kita telah menjalani 3 tahun bersama di sekolah tercinta kita ini. Begitu banyak momen-momen indah yang pernah kita lalui bersama. Dan kini itu hanya menjadi sebuah cerita yang tak bisa terulang. Jika kita tarik mundur ke belakang, ketika kita berada di kelas 7, rasanya itu adalah sebuah momen paling indah dalam kebersamaan kita di sekolah ini. Karena kita bisa disatukan dalam lingkup sekolah sebagaimana mestinya. Seperti kita bisa saling berinteraksi, bisa saling mengenal satu sama lain, bisa saling bercanda bersama, dan tertawa ria bersama. Namun sekilas itu semua berubah ketika kita berada di kelas 8. Yang biasanya kita saling berinteraksi, yang biasanya kita saling bercanda bersama dan tertawa ria bersama, semuanya menghilang, seakan-akan lenyap begitu saja. Dunia berubah pada saat itu karena pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia. Jujur, pembelajaran pada saat itu tidak terlalu efektif karena terkendala oleh berbagai masalah. Namun kami, para siswa kelas 9, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah tercinta kita ini. Masih dalam suasana yang sama, namun kita telah terbiasa untuk dipertemukan dalam sebuah aplikasi daring untuk memulai pembelajaran. Ya, di kelas 9 ini kita telah terbiasa dengan kultur yang terbentuk ini. Pada beberapa kesempatan, kami, anak-anak kelas 9, diperbolehkan untuk bertemu kembali di ruang kelas kita.
Pada saat itu kegembiraan muncul dalam hati kami masing-masing karena bisa melihat wajah-wajah lama teman-teman kami. Meskipun pada akhirnya itu sempat terputus kembali, namun pada kenyataannya kami tetap senang. Rasanya kelas 9 adalah waktu yang paling singkat untuk kita bisa bersama-sama berkumpul di sekolah tercinta kita ini. Seperti kata orang-orang, ada perjumpaan, ada pula perpisahan. Dan ini adalah perjumpaan terakhir kita di sekolah tercinta kita ini. Semoga semua momen-momen indah yang pernah kita lalui bersama menjadi sebuah cerita yang pernah ada. Semoga kelak kita bisa dipertemukan kembali di hari sukses kita masing-masing. Amin. Selamat melanjutkan perjalanan. See you next time. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Willy. Kita sudah mendengarkan kesan dan pesan dari kelas 92.